Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini aku tuh mau bagiin dua resep roti Arab buat sehari-hari ya. Entah itu buat sarapan pagi, bisa juga buat makan malam. Nah, di sini ada dua versi, ada yang di oven dan juga yang dibakar ya di atas teflon, jadi tanpa oven. Nah, ini lengkap dengan cocolnya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di KSA ataupun dimanapun kalian berada ya, yang penasaran, yang mau tahu gimana cara aku buatnya dan apa saja bahan-bahannya, yuk disimak videonya. Yang pertama, siapkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 4 gelas ya. Gelasnya seperti ini atau setara dengan 600 gram. Lanjut ragi biasa ya, 1 sendok makan. Dan gula pasir 1 sendok makan. Kemudian garam 1,5 sendok teh. Garamnya udah pas ya, 1,5 sendok teh itu udah pas. Nah, ini ada minyak sayur ya atau minyak zaitun ya, 50 mili aja. Nah, untuk susunya aku pakai 470 ya. Ini baru 450 mili. Susunya hangat ya. Jadi bukan yang dingin ya, yang hangat-hangat kuku gitu. Tuangkan secara bertahap dan ini aku tambahkan 20 mili lagi. Nah, jadi total semua cairannya ini 470 mili ya. Untuk tekstur rotinya ini lembek sekali ya guys. Jadi kayak mencair gitu. Lembek lunak banget ya. Jadi tidak bisa diuleni dengan tangan. Jadi aduk-aduk aja seperti ini ya, dengan cocolek atau pakai tangan juga bisa, cuman nggak bisa diuleni seperti biasa aku uleni ya. Jadi cuma diaduk-aduk saja, bukan diuleni. Maksudnya cuma diaduk-aduk saja seperti ini. Karena adonannya itu sangat lunak lembek ya, atau biek kalau bahasa Sunda Maya guys. Tuh seperti ini guys tuh. Lembek banget guys, nggak bisa diuleni, cuma diaduk-aduk aja ya. Nah, kalau sudah tercampur merata sekarang kita akan tutup dengan kantong plastik atau apa aja ya, tutup dan diamkan kurang lebih 2 jaman ya, lama banget. Mau semalam juga boleh ya, tapi di sini aku cuma 2 jam saja. Lanjut aku bikin kuahnya atau cocolnya. Masukkan minyak secukupnya, bawang merah, bawang putih secukupnya ya, sesuai kebutuhan aja. Lanjut tambahkan bumbunya kayak jintan bubuk, ketumbar, jahe, kunyit, lada hitam. Digoreng-goreng atau ditumis-tumis seperti ini. Sama bawang merah putihnya ya. Nah, ini untuk edesnya atau lentilnya sebanyak 1 gelas atau sesuai kebutuhan. Lanjut dioseng-oseng bersama bumbu tadi dan bawang merah putihnya. Lanjut masukkan air secukupnya. Lanjut kita akan tambahkan juga kaldu ayam atau maji ya, rasa ayam seperti ini. Kaldu ayam ya, kalau di Indonesia mah mungkin Royco Masako begitu. 1 blok aja. Lanjut aku masukkan juga garam, tambahkan garam ya secukupnya. Sekarang kita akan masak si lentilnya ini atau edesnya. Masak 10 menit. Nah, ini udah agak-agak setengah matang ya. Lanjut aku tambahkan tomat, potongan tomat ini sebelah aja sedikit ya, nggak banyak. Sedikit aja sebelah tomatnya ukuran sedang. Lanjut kita masak kembali. Nah, kalau sudah agak matang aku masukkan daun bawang biar agak wangi-wangi gitu ya. Ini sesuai selera, kalau nggak suka di skip aja. Dan terakhir aku masukkan daun bagdones atau seledri atau paterseli gitu ya. Nah, udah matang ya si cocolnya, sisihkan dulu. Nah, sekarang kita balik lagi ke adonan tadi, udah mengembung. Ini si adonannya udah belembung ya, merekah sekali. Ini udah 2 jam ya. Terus diaduk-aduk dulu karena ini sangat lunak sekali ya. Aduk-aduk dengan cocolek atau spatula seperti ini. Setelah ini kita akan ronding-ronding ya. Cara merondingnya seperti ini, ditaburi terigu yang banyak di alas kerja. Kemudian letakkan si adonannya. Karena ini sangat lunak sekali ya, tidak bisa kita uleni. Nah, tangan aku udah bersih. Terus taburi tangan aku juga dengan tepung agar tidak menempel di tanganku ya si adonannya. Lanjut kita bulat-bulatin seperti ini, bulat-bulat dengan bantuan pakai terigu agar supaya tidak menempel di tangan aku ya. Kalau sudah kita bagi 2 karena aku mau bikin 2 aja si rotinya. Kalau mau bagi 4 silakan bikin 4 ya, bagi 4. Kalau aku mau bagi 2 aja karena mau bikin 2 rotinya biar galeledek gitunya teman-teman. Kayak opak sampe. Nah, ini kita ronding-ronding dulu dengan cara dibantu oleh tepung terigu agar tidak melengket di tangan.
Ini ronding-ronding sudah seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita ronding-ronding dengan bantuan tepung, nah tidak melengket kan, tidak lengket di tangan karena ada bantuan terigu ya. Nah, sekarang kita kalau sudah selesai dironding, sekarang tutup ya. Si apa namanya, roti ini tutup. Lanjut diamkan ya 20 menitan. Setelah 20 menit adonannya sudah agak-agak lentur gitu ya. Sudah lentur lah intinya. Siapkan loyang. Loyangnya besar seperti ini karena rotinya juga besar. Sekarang kita akan ambil satu adonan yang sudah kita ronding tadi dengan cara dikasih tepung terigu juga tangan kita agar tidak menempel di tangan kita. Nah, sekarang kita apa namanya, tekan-tekan atau diemple-emple gitu ya, kalau bahasa Sunda mah diemple-emple gitu ya teman-teman, biar melebar gitu. Lanjut kita akan tusuk-tusuk dengan jari agar si rotinya nanti tidak melendung ke atas ya, bukan ke bawah, ke atas. Tidak melendung rotinya ya. Jadi harus ditusuk-tusuk agar berpori gitu. Lanjut oles-oles dengan susu cair saja ya seperti ini. Dan ini oven sudah aku nyalain dari tadi ya. Ovennya 10 menit sebelum ini masuk. Lanjut sekarang kita oven dengan suhu 180 api bawah dulu. Kemudian kalau sudah matang api bawah, nanti api atas. Aku pakai api besar ya, suhu 180. Nah, kalau sudah matang mah angkat ya. Tuh seperti ini. Angkat ini ya. Nah, ini kita sisihkan dulu dan lanjut panggang yang satu lagi ya. Roti yang satu lagi karena kita kan bikin dua tadi ya. Nah, ini satu lagi sudah aku panggang, sudah selesai semua. Aku skip ya soalnya kepanjangan. Nah, sudah selesai pokoknya mas semua ya. Maaf, ini suami aku mau diambil. Dia tidak tahu kalau ini masih panas ya. Oke, teman-teman, sudah selesai semua. Kita pindahin ke loyang, bukan loyang, maaf, apa namanya, nampan ya. Maaf, sukariweh ya. Nah, ini sudah selesai ya karena besar ya, tuh karena besar dan ini teksturnya empuk ya teman-teman. Sama kayak tamis, cuman kalau tamis itu dibiarkan 2-3 jam udah agak kering gitu. Kalau ini mah enggak ya. Ini sampai berapa jam pun, sampai besok pun masih empuk ya teman-teman. Bisa dicoba ya kalau nggak percaya mah. Tuh berongga-rongga seperti ini. Dalamnya berongga-rongga, berpori ya. Karena adonannya lunak banget tadi ya. Jadi dimakannya itu enak, kenyal-kenyal gitu teman-teman, kayak kayak makan ongol-ongol, kenyal gitu. Kenyal gitu teman-teman. Nah, pokoknya mah langsung aja sajikan bersama cocol tadi yang sudah kita buat, yaitu lentil atau apa namanya kalau di Arab mah edes gitu ya, cocolnya itu endul pisan ya teman-teman. Pokoknya selamat mencoba aja bagi yang mau mencobanya ya. Ini endol banget roti Arab sama ades ya. Nah, buat para TKW yang ada di Arab Saudi wajib dicobain ya buat majikannya. Nah, seperti yang teman-teman lihat tuh ketika saya sobek-sobek rotinya empuk sekali teksturnya, luar dalam empuk banget dan berongga-rongga ya. Ini selain dicocolkan sama yang gurih-gurih bisa juga dengan yang manis ya, misalkan dengan susu ya. Kalau nenek-nenek biasanya sama susu, mertua saya tuh sukanya sama susu sama teh gitu. Nah, itu bisa juga ya, selain dengan edes atau pul atau idam, bisa juga dengan yang manis-manis. Oke, segitu aja ya. Pertama, siapkan baskom atau wadah, terus ada air hangat 180 ml, ragi 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok makan, dan ada susu bubuk 2 sendok makan. Aduk-aduk hingga tercampur. Lanjut masukkan garam setengah sendok teh dan minyak sayur atau minyak zaitun 3 sendok makan. Kemudian langsung masukkan tepung terigunya 2 gelas atau 300 gram ya. Lalu diaduk-aduk hingga tercampur ya. Setelah itu aku akan uleni dengan tangan ya. Aduk dulu dengan tangan baru diuleni ya. Di sini saya tidak menguleni lama sekali ya, paling cuma 2-3 menitan gitulah ya, hingga tercampur aja si apa namanya adonannya itu ya. Kalau misalkan adonannya itu agak lunak, silahkan taburi tepung. Kalau misalkan udah pas mah jangan ya, langsung aja diuleni karena setiap tepung itu berbeda-beda kualitasnya. Nah, ini udah aku uleni ya, udah kali seperti ini. Kemudian aku tutup kembali dengan baskomnya dan diamkan kurang lebih 1 jaman. Setelah 1 jam kita lihat si adonannya sudah mengembung ya. Dan sekarang kempiskan dulu adonannya.
Kempiskan seperti ini, kemudian akan aku bagi-bagi menjadi berapa ya, 8 aja ya. Untuk ukuran rotinya itu agak mini ya gitu teman-teman, jadi aku bagi 8. Ini kalau sudah dibagi-bagi menjadi 8 mah, lalu dironding dulu ya, atau dibulatkan ya teman-teman, dibuletin lalu ditutup dan diamkan kurang lebih 5-7 menitan gitulah ya, atau 10 menit sesuai cuaca aja, hingga lentur aja gitu teman-teman ya. Nah ini udah lentur, lalu aku ambil satu persatu dan pipihkan tipis-tipis ya, seperti di video ini. Teman-teman simak videonya. Nah seperti ini tuh teman-teman. Nah ini akan aku pipihkan semuanya ya teman-teman, biar apa namanya, biar enak gitu ya, tinggal bakar aja gitu ya. Nah semuanya aku pipihkan ya, jadi pipihkannya itu tipis-tipis seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, aku akan panaskan teflon. Di sini aku memakai teflonnya 2 ya, biar cepat ya. Ini teflonnya aku pakai teflon Tefal ya. Kalau kalian tidak punya Tefal juga nggak apa-apa, teflon biasa tapi agak agak tebal ya dan anti lengket. Nah, bakar aja rotinya seperti di gambar ini, dibolak-balik, geser kanan kiri. Nanti dia akan melendung dengan sendiri ya. Pokoknya lanjutkan semuanya bakar hingga selesai ya teman-teman. Ini dibakar ya tanpa minyak, tanpa apapun ya. Cuma dibakar aja. Jadi wayahna pakai teflonnya yang anti lengket dan tidak terlalu tipis ya, agar melendung rotinya. Nah kalau sudah matang mah angkat ya. Kalau udah misalkan kecoklatan kayak gitu, angkat. Cara manggangnya seperti ini ya. Aku pakai api sedang ya teman-teman. Apinya sedang, tidak besar ataupun kecil, jadi sedang gitu apinya. Pokoknya ini bakar semua hingga selesai ya. Kalau sudah matang semua, nah angkat dan sisihkan dulu ya, dan tutup ya biar tidak mengering rotinya. Lanjut kita akan membuat shaksukanya. Pertama, panaskan teflon wajan, terus kasih minyak secukupnya. Lanjut bawang merah secukupnya dan ditumis-tumis hingga layu ya. Di sini aku memakai bawang merah saja, nggak pakai bawang putih. Lanjut tomat secukupnya juga sama paprika, dipotong-potong dan ditumis-tumis hingga layu ya. Lanjut telurnya ini 3 butir dan ada bumbu ya. Bumbunya garam, mecin, lada hitam, ketumbar dan jintan bubuk. Dikocok-kocok dulu baru diorek-orek. Ini untuk satu porsi ya teman-teman. Jikalau memang mau bikin banyak silakan ditambahin resep dan bahannya itu ya. Kalau aku ini untuk satu porsi ya, satu orang teman-teman. Oke, diorek-orek aja, diurak-arik seperti ini shaksukanya, nanti akan matang ya. Dan kalau sudah matang masih sisihkan ya. Selagi panas sajikan ya bersama roti yang kita buat tadi, roti hubusnya. Nah ini cukup ya, jadi ini buat anak aku yang besar ya. Jadi pagi-pagi tuh udah bawel minta shakshuka dan hubus. Nah jadi aku bikinin buat dia sendiri ya. Jadi ini untuk satu porsi ya teman-teman, untuk telurnya atau shakshukanya. Jikalau teman-teman mau bikin banyak silahkan ditambahin resep dan bahannya ini ya. Untuk tekstur rotinya itu empuk banget, luar dalam, dan ini bisa disajikan selagi hangat atau selagi panas ya. Nah ini bisa dibuat sandwich juga, ditaruh dalamnya ya. Pokoknya bisa buat apapun ya teman-teman, bisa buat sandwich ataupun dicocolkan gini ya. Nah untuk cara makannya, buat teman-teman yang tidak tahu ya, seperti ini disobek dulu, nanti dicocolkan seperti ini sama orek-orek telurnya atau shaksukanya, atau bisa juga dengan kuah-kuah yang lain ya. Ini buat anak aku ya, bukan buat aku. Oke teman-teman, jadi bagi teman-teman yang mau mencoba silahkan dicobain. Dan jangan lupa kalau kalian suka mah dengan si video ini silahkan di like, komen, dan share. Dan terima kasih, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.